Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DJWT sesi pertama. Nah, tapi sebelum kita masuk, kemarin satu ngingetin gue juga jujurnya harus lupa nih ya. Sekarang udah tanggal 13 Agustus, artinya TCI sudah berumur 4 tahun. Wah ya nggak kerasa juga sih sebenarnya ya. Ya banyak masa-masa suka dan duka ya sama 4 tahun. Masa-masa apalagi waktu di awal-awal ya, kadang-kadang ngerasa aduh ini worth it nggak ya kita bikin konten yang edukasi seperti ini, di mana di Indonesia tuh ya banyaknya tuh orang di kripto tuh cuma pengen cepet aja pamen dam dan seterusnya ya. Tetapi ya lu semua membuktikan ternyata oh enggak ya, banyak orang yang mau belajar di Indonesia. Walaupun tidak sebanyak orang yang pengen berjudi di market, tetapi ada kok marketnya. Jadi thank you buat kalian yang sudah stick with us ya, dan semoga bukan cuma sebentar-sebentar saja ya, karena sudah banyak sekali membuktikan bisa profit dengan cara TCI. Nah, semoga lu bisa terus juga komit dan juga konsisten ya. Oke. Itu aja ya, langsung aja kita masuk ke DCWT-nya, dan kita bisa di sini dalam 24 jam terakhir market naik lagi sebesar 1,76%. Total market cap di angka 4,03 triliun US dollars, dan ya kalau kita lihat di sini BTC berhasil daily close di atas dari 119.872. Artinya apa? Artinya ini adalah daily close tertinggi dari BTC sepanjang masa. Karena sebelumnya di sini nih, sebelumnya kan di angka 120.000 lebih 11. Sementara tadi pagi di angka 120.107. Sedikit lebih tinggi dibandingkan di tanggal 22 Juli kemarin. Wow ya. Nah, tapi ya baik lagi, sekarang kembali di retest sebagai support. Kita lihat, jadi PR besar dari BTC untuk hari ini adalah daily close-nya pertahankan di atas dari 119.872. Apabila itu bisa terjadi ya, nah potensi kita untuk lanjut membuat higher high, bahkan new all time high semakin besar ya. Mantap ya. Dan ini tentunya nggak asal ya, karena kalau perhatiin sebelumnya ya cenderung nggak terlalu kuat ya, tetapi mulai ke malam boom tiba-tiba ada pergerakan yang lumayan. Dan kalau kita perhatiin di sini ada apa kemarin? Kemarin ada data CPI di 7:30. Lo lihat, sebelum 7:30, lihat cenderung stay kan, nggak kemana-mana aja. Diam di daerah situ terus ya, cenderung sideways. Tetapi masuk ke 7:30, dekat-dekat 7:30, des ya mulai naik lagi ke atas, dan akhirnya bisa berhasil daily close di atas dari 119.872 ya. Nah, data CPI-nya seperti yang kita bisa lihat di sini sebenarnya mix ya. Kalau kita lihat di sini, untuk data core CPI-nya itu hijau ya, sementara untuk CPI-nya itu merah ya. Nah, tetapi untuk core CPI yang hijaunya ini aja yang bintang 2. Yang lebih pentingnya yang bintang 3-nya sesuai ekspektasi begitu. Jadi ada sesuatu nih yang membuat market kenapa jadi lebih bullish. Nah, jawabannya adalah data CPI yang lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi. Forecast-nya kan di 2,8 ya. Tetapi ternyata tidak berubah, sama seperti data sebelumnya di 2,7. Nah, ini kenapa bisa membuat market jadi bergerak ya, karena begini. Dari kemarin-kemarin The Fed itu sudah ngomong berkali-kali ya, walaupun nggak semua ya, ada beberapa board member dari FOMC juga yang cenderung tidak setuju dengan itu ya, malah lebih setuju untuk cut rates. Tetapi secara mayoritasnya mereka lebih setuju bahwa ini inflasi akan terpengaruh nih, inflasi akan makin parah katanya gara-gara urusan tarif ini ya. Nah, makanya forecast-nya pun lebih rendah bukan lebih rendah, tapi lebih tinggi dibandingkan dengan data sebelumnya. Nah, tetapi faktanya tidak seperti itu. At least data CPI menunjukkan bahwa dia masih sama seperti sebelumnya. Nah, apabila nanti data PPI, PCE, dan semua data-data inflasi lain ternyata sama seperti CPI, tidak naik, ya semuanya stays the same, nah itu akan memperbesar kemungkinan untuk, bukan CPI, tapi kemungkinan besar untuk interest rate turun di September. Begitu, ya. Very interesting ya. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, ini bahkan sampai masuk ke news juga. Jadi data inflasi CPI membawa Bitcoin untuk naik, begitu ya. Nah, dan selain itu juga ya, ini membuat Ethereum kena short squeeze, begitu. Jadi likuidasi short yang besar-besaran. Bahkan dalam 24 jam terakhir, yang paling besar likuidasinya itu terjadi di Ethereum. Dan dari 265 juta, itu 223 jutanya adalah posisi short. Jadi banyak sekali posisi short yang terlikuidasi dalam 24 jam terakhir, terutama di ETH ya. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhannya,
itu 70,54% yang kena likuidasi adalah posisi short. Jadi dari 494 juta USD itu 70%-nya posisi short. Ya, jadi ya kemarin berarti banyak yang merasa bahwa CPI akan jelek, ya kan? Nah, itu dia seremnya tebak-tebakan, ya. Oh tapi bang, ini kan bukan tebak-tebakan bang. Kita kan dapat datanya dari sini, forecastnya nih. Katanya bakal lebih tinggi daripada sebelumnya. Ternyata enggak. Nah berarti kebayang nggak ya? Ini tuh ekonom yang memberikan forecast. Bukan dia nebak loh. Dia ngasih forecast sama kayak orang memberikan forecast kalau besok akan hujan dan seterusnya. Begitu ya. Nah tapi dari forecast saja orang banyak yang berjudi. Nah ya hasilnya beginilah. Ya. Pertanyaan satu, apakah lu masuk ke dalam statistik ini? Gue harap enggak, karena gue udah ingatkan berkali-kali. Ya, kita keluar banyak data penting dan data CPI kemarin sudah kita ingatkan 2 kali di CWT sesi pertama dan sesi kedua. Kalau sampai lu masih kena liquid, apalagi gara-gara posisi short, ya konyol sebenarnya. Ya karena 2 kali lo diingetin. Kalau cuma sekali mungkin nggak dengar. Kalau 2 kali, nah itu ya berarti ada kesalahan dalam otak Anda mungkin ya. Nah, ya gila sih. Dalam 24 jam terakhir nyaris setengah miliar USD terlikuidasi. Ya semoga sekali lagi buat lu yang masih terkena likuidasi ini menjadi tamparan ya supaya lu tidak kena lagi ya, tidak kena lagi. Karena bahkan untuk Ethereum pun gitu ya. Oke, dia ngepam 8,67% begitu. Tapi ya apa namanya, kalau lu gerak segini aja kena liquid, tetap itu masih terlalu over leverage sebenarnya. Ya jadi sekali lagi ya gue ingatkan, lu kena SL, lu kena cut loss itu nggak masalah, itu part of SOP ya. Justru itu membuktikan bahwa lu punya SOP. Tapi kalau kena liquid itu udah pasti 1000% salah. Nggak ada ceritanya orang, oh saya planning untuk kena liquid. Nggak ada orang di dunia yang planning kena liquid begitu ya. Nah, jadi gue harap ini jadi wake up call lagi buat lu yang masih kena ya. Sip. Satu lagi ya itu tadi gue bilang ya. Jadi sekarang naik nih ya untuk kemungkinan September. CME ya prediksi bahwa 90% kemungkinan The Fed memotong suku bunga bank di September. Apalagi ya kalau menurut gue nih ditambah lagi kalau sampai nanti data PPI, PCE dan yang lain-lain juga bagus. Kalau datanya ternyata menunjukkan bahwa inflasi tidak terlalu terpengaruh ya dengan tarif. Nah, ya makin besar lagi potensi untuk September terjadi cutting rates. Nah, semoga cutting rates ini bersamaan juga dengan kebijakan The Fed yang mulai lebih loose juga secara overallnya seperti balance sheet. Nah, kalau sampai balance sheet juga mulai minimal netral atau bahkan lebih bagus mulai masuk ke QE, nah udah potensi kita untuk masuk ke altcoin season semakin besar dan mungkin kita bisa langsung bergeser ke lampu hijau gitu. Tapi sekarang belum ya, sekarang belum. Kita baru dapat satu nih pertandanya, CPI-nya bagus. Yang lainnya gimana nggak tahu. Kan kita bukan dewa, kita bukan cucunya Bang Jerome ya. Jadi kita jangan sok tahu akan seperti apa keluarnya datanya gitu ya. Ya ini kemungkinan besar orang-orang yang kena short squeeze ini ya sok tahu. Dia berpikir bahwa data inflasi pasti merah. Ternyata kagak ya. Data inflasinya yang CPI-nya ini ternyata malah sama seperti sebelumnya gitu. Sekali lagi, ini adalah upah dari tebak-tebakan dan berjudi di market ya. Sip, langsung aja kita masuk ke ini deh. Kita masuk aja ke DXY. Untuk DXY kita bisa lihat di sini dia melemah ya. Melemahnya karena CPI-nya merah ya. Kalau ada yang nanya lagi, "Bang, kenapa Bang? Ini kan sama-sama CPI, ini satu hijau satu merah, tapi kenapa yang ini lebih ngaruh?" Ini bintang 2. Ini bintang 2 dan ini bintang 3. Plus kalau kita lihat di sini core CPI-nya pun ya masih sesuai target ya, sesuai dengan forecast. Jadi nggak signifikan lebih bad begitu. Dan kalau lo bingung apa bedanya core CPI dan CPI, ini ada beberapa data yang nggak dihitung kalau untuk yang CPI biasa. Kalau yang core itu ada beberapa data yang kalau nggak salah nggak dihitung gitu ya. Tapi intinya sama-sama mengenai inflasi gitu ya. Oke. Kita lihat dulu aja ke BTCD. Untuk BTCD, wah lanjut lagi turun membuat lower low. Wah, kenapa Bang? Kok ada ngaruhnya sama BTCD? Ada dong ya. Karena kalau ini CPI-nya ternyata bagus hasilnya ya, lalu nanti PPI, PCE ya itu bisa menjadi satu jembatan untuk The Fed melakukan pivot begitu. Jadi ya tentu ini akan ngaruh. Data-data yang ngomongin soal possibility
eh, liquidity akan lebih banyak di market, itu tentunya akan membuat BTCD cenderung melemah, begitu ya. Nah, tapi baik lagi, kita masih belum bisa bilang lampu hijau karena ya faktanya balance sheet-nya masih drop ya. Interest rate juga belum turun dan belum ada statement juga dari the Fed gitu. Ya gue ingatkan sekali lagi, dulu juga orang sangat yakin di masa-masa ini. Udah, kita nggak perlu tuh balance sheet ya. Kita nggak perlu nungguin the Fed ya. Nih, dia mau QT terus, dia mau turun terus pun kita bisa tetap masuk ke altcoin season. Taunya naik lagi. Muntah darah nggak? Muntah darah ya. Sebenarnya yang lebih muntah darah tuh di sini, yang dulu ya. Di 2017 ya, di 2017. Sorry, bukan 2017. 2019 ya. 2019 kita bisa di sini. Ini kan lama. Berapa lama dia di bawah dari EMA 200 ya. Lihat tuh. Udah 2 bulan. Udah, ini paten altcoin season. Lihat aja nanti kita kayak di sini katanya. Kita bakal kayak di sini nih. Udah kayak mendadak. Taunya naik lagi ke atas. Kenapa? Ya karena tidak terjadi pivot. Terus turun. Ya terus turun, interest rate kondisinya gimana ya? Gue lupa lagi di situ. Interest rate tetap tinggi. Tuh, tidak ada perubahan. Interest rate tetap tinggi, balance sheet terus turun. Ujung-ujungnya naik lagi. Gitu. Ya, jadi bersabar saja. Kita tunggu sampai ada ya benar-benar pivot yang dilakukan oleh the Fed. Nah, contoh pivot di mana, Bang? Nah, contoh pivot tuh di sini nih. Ini interest rate mulai turun. Nah, itu baru setengah jalan ya. Nah, ditambah lagi dengan apa? Balance sheet dinaikin. Lihat, balance sheet dinaikin, apa yang terjadi sama interest rate turun? Ya pivot, terus dia turun, akhirnya BTCD-nya secara natural akan turun. Gitu, ya. So, ya pokoknya sekarang masih merah, ya, rambu-rambunya masih merah. Ya membaik, ya. Atau kalau mau bilang, Bang, mulai kuning lah, Bang. Ini kan CPI-nya mulai bagus. Oke lah, kita masuk kuning lagi, ya. Tapi enggak, ini kondisinya enggak sama seperti di 2021. Di 2021 itu interest rate sudah sangat rendah, balance sheet juga sudah naik, begitu. Ya, jadi jangan kita mengarang bilang kondisi di sini sama persis seperti di sini maupun di sini, karena datanya tidak menyatakan itu Bu, ya. So bersabar saja, keep it 60-40, karena begini, andaikan by some crazy miracle lah gitu kasarnya, ini pertama kalinya kita masih QT masuk tetap ke altcoin season, ya nggak usah takut. Orang punya 40%, 40% kurang gede apa? Ya kalau modal lu 10 juta, 4 jutanya di alts, ya gede lah. Kalau sampai tiba-tiba altsnya nge-10x, nge-20x, ya cukup sekali itu. Ya cukup sekali untuk membuat portfolio tetap naik. Tapi BTC-nya tetap bisa menjadi jangkar. Itu sama kayak gini loh. Lo kebayang gak sih? Lu naik kapal, udah gitu ditanya ini mana skocinya? Nggak perlu lah bawa skoci itu berapa ton? Kita jadi lambat kapalnya, ya. Ya itu, ya, lu kebayang, ya itu benar sih, benar, kapal jadi lambat, lebih banyak makan bensin, ya bukan bensin lah, mungkin mereka ya sekarang mungkin modern pakai bensin ya, yang nggak tahu lah, kapal makan apalah itu si bahan bakarnya ya, itu lebih banyak makan bahan bakar, ya tetapi kalau sampai amit-amit ada sesuatu, lu bisa pakai tuh skoci untuk menyelamatkan diri lu kan. Nah itu analogi yang sangat percis lah ya untuk itu. Kalau lu tidak pakai BTC sama sekali ya dan berharap udahlah tenang nanti pasti altcoin season, ya tanya kabarnya deh orang-orang yang nggak punya BTC di sini itu kayak ke kapal ya kayak kapal ke tengah laut ke samudra Pasifik yang sangat luas nggak bawa skoci. Ya sekalinya karam udah mati, nggak ada lagi sisanya gitu ya. Ya kayak Titanic deh. Kenapa Titanic banyak sekali orang yang mati? Itu salah satunya kan ini ya, salah satu yang terkenal dari yang buatnya tuh Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini ya, kapal Titanic. Makanya mereka skocinya itu kurang dari kapasitas maksimum mereka. Akhirnya apa? Banyak yang mati kan? Gitu. Ya, jadi ingat, jangan hubris. Jangan kalian berpikir, oh pasti begini, pasti begitu. Udah banyak sekali contohnya ke orang yang karam kapalnya nih. Karena pasti altcoin season, gak kejadian muntah darah. Gitu ya. Oke, beres makronya, selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekali kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada
hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wallbe ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk. Nah, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri, lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi mengingatkan untuk meme pools ya, kita harus tetap atur resiko juga, karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refraktor di bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, bagi lo yang konservatif, nggak kebuka posisi short ya, karena ini retest keduanya terjadi di atas dari jam 7:30 ya. Jadi buat yang konservatif ya berarti nggak buka posisi ya, karena kan tahu di jam rawan kok buka posisi gitu ya. Nah, tapi buat yang agresif dan lu buka posisi ya nggak salah sih ya kan, SOP lu memang boleh membuka posisi di situ. Tetapi terjadi cut loss karena daily closing di atas dari 119.872. Nah, tapi bagi lu nih yang kemarin buka posisi short dan bangunnya kesiangan ya udah tutup sekarang. Sekarang masih dalam keadaan malah sedikit profit ya, tapi jangan terlalu sering-sering gitu deh. Sekarang kan lagi bagusnya turun. Kalau naik kan muntah darah begitu ya. Nah, untuk posisi spotnya berarti kan udah dapat satu di sini nih ya, retest pertama. Lalu di 117.752 dan di MA50. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya juga tadi kita udah bahas lah ya. Untuk Ethereum belum ada posisi futures ya. Iyalah, habis ngepump. Dia ngepump 8,67% kemarin loh. Wah ya. Ya sekali lagi penyebabnya adalah ini, likuidasi gede-gedean ya. Nih, jadi dalam 24 jam terakhir tuh Ethereum ya di seluruh exchanger yang gede-gede inilah ya, ini kan bisa mewakili lah ya, cukup besar, ada Binance, Bybit dan kawan-kawannya. Itu 265 juta USD terlikuidasi. 223-nya itu lo hitung sendiri udah berapa persen. Itu short yang kena liquid. Ya jadi jelas makanya makanya kenapa ETH ngepump. Karena short squeeze gede-gedean. Ya. So, ya gue harap sih lu gak FOMO ya. Karena harusnya enggak. Karena Ethereum tuh banyak sekali kita dikasih kesempatan buat DCA ya. Nih, 1, 2, 3, 4 ya, bahkan pas naik yang ketinggalan DCA dikasih kesempatan lagi di MA20 ya, di 3.689 dikasih lagi di MA20, yang terakhir di sini nih dikasih kesempatan di 3.878,9 ya. Kalau sampai lu nggak DCA juga kebangetan sebenarnya ya, tapi baik lagi pasti ada aja sih yang kebangetan ya. Nah, buat lu yang masih dalam tipe-tipe yang masih kebangetan seperti itu, ya gue harap lu belajar bahwa ya ternyata market itu bukan punya bapak moyang kita. Kita nggak bisa ngontrol dia drop sampai kemana. Dikasih kesempatan buat DCA, di support ya di DCA. Jangan ditunda-tunda gitu ya.
Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 4.009, lalu di 3.878, yang confuse dengan EMA 20, dan di 3.767,2. Ya. Jangannya ya urusan itu lagi lah. Ya. Janganlah kalian menyia-nyiakan kesempatan untuk DCA. Terutama yang kemarin di Alts ya. Di Alts tuh banyak sekali kesempatan untuk DCA. Solana banyak, Cardano banyak, Sui juga banyak. Ya, cuman ya banyaknya orang ntar dulu deh. Bakal lebih dalam lagi deh, pasti deh kata si A, kata si B pasti ya. BTC harus ke 110, 100, ada yang bilang 60 ya, padahal gila 60 lu. Aduh, pikir udah bear market gitu ya dalam hati gue. Tapi ya baik lagi. Itu semua hanya bisikan-bisikan yang tidak ada tanggung jawabannya. Ya tidak ada tanggung jawabannya. Ya, udah salah nih kan, udah salah ya udah. Tinggal diem aja 1000 bahasa. Tapi dulu ngomongnya yakin kayak udah tahu market dipegang tangan dia gitu rasanya. Tapi pas udah salah tinggal oh gitu ya. Oh udah salah ya. Ya makanya NFA ya. Financial advice begitu. Tapi ngomong sebelumnya serampangan. Pasti tidak mungkin tidak. Wah, seperti udah punya ini aja, udah kayak punya cermin buat lihat masa depan begitu. Padahal faktanya nggak ada yang punya seperti itu. Ya, jadi hati-hati dengan media yang lu konsumsi, ya media konten yang lu konsumsi. Itu akan mendefine diri lu. Kalau lu banyak nonton konten-konten tidak bermanfaat, konten-konten yang isinya sampah, ya jangan kaget, porto lu, hidup lu akan jadi sampah juga. Because you are what you consume. Kalau lu consume shit, you gonna be shit. Ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.